Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama, menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga, adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain, itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan.